Hari ini 22 Juli 2024 kita balik dengan pembahasan XAUSD kembali ya, atau gold. Pertama seperti biasa saya tunjukkan Saxo untuk daily-nya. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini yang kemarin saya sampaikan bahwa jangan sampai dia drop below ya, jangan sampai. Kenapa jangan sampai dia drop below dari 2426 itu karena higher high sebelumnya ya. Jadi dia perlu mempertahankan di sana. Namun ya namanya market drop kenceng, dia makan habis. Kesannya ini seperti fake breakout. Ya, kesannya this level is like a fake breakout. Tapi kita juga bisa lihat di sini there's a potential dia masih akan melanjutkan penguatannya. Kalau misalnya dia still going with the same channels like this. Jadi down, up, down, ini berarti adalah higher low-nya. Ya, pembentukan higher low-nya. Yang sama seperti di sini. Jadi kita bisa ngelihat di sini adalah pembentukan higher low-nya. Tapi ya kita tahu bisa terjadi pembentukan higher low atau enggak pembentukan higher low-nya only if dia bertahan sampai akhir. Ya, only if dia bertahan sampai akhir. Oke, sekarang kita perhatikan di sini. Basically kalau misalnya kita ngeliat di daily ya. Ya, kita kalau misalnya ngeliat di daily, ini ada satu level di 2391 yang mempertahankan juga. Teman-teman juga bisa perhatikan. Which is itu juga yang kemarin di hit sama mereka ya. Ini. Jadi drop 2391 naik, di sini ngehit lagi area tapi 2393 lalu dia kencang lagi naik ke atas. Oke, jadi kita bisa perhatikan teman-teman di sini either ini akan menjadi fake breakout. Ya, pertama teman-teman lihat di sini, ini sideways, break, if it's fake breakout dia akan lanjut drop lagi. Ya. Dan kita bisa mengetahui bahwa memang potensi buy masih tetap ada satu. Kita masih tetap bisa nge-buy. Masalahnya apa? Masalahnya adalah strong sellernya. Ya, teman-teman perhatikan kalau misalnya sellernya 3 kali datang berturut-turut. Misalnya yang kuat ya, ini kan 1, 2, 3. Kalau misalnya kita perhatikan hal yang sama di sini 1, 2, 3. Nah, untuk dia bisa nutup tinggi lagi, at least nutup penutupan yang sebelumnya, nutup untuk penurunan ini, dia butuh 3 juga. 1, 2, 3. Sih, itu pun belum ketutup habis. Dia ketutup habis baru di level. Jadi udah jalan berapa hari tuh, udah lumayan lama. Makanya kita bisa ngelihat bahwa secara conviction ini daily-nya adalah bearish karena kenceng banget dia dorongnya. Pun kalau misalnya nanti dia ini ada volatility naik kenceng ke atas, at the end of the day, penutupan daily-nya juga masih akan drop lagi. Jadi kita bisa fokus dulu untuk beberapa level yang bisa kita cari dalam trade-nya. Balik ke Wanda, kita ambil di H4 ya. Sekarang kalau teman-teman perhatikan di H4 di sini ada level yang mempertahankan ya. Di area ya, ada level yang mempertahankan. Yaitu area yang sama 2390, 2394. Ini yang ketika kemarin saya sampaikan ke teman-teman, pasti akan ada yang nyuruh teman-teman untuk entry. Pasti di 2390, 2394 tuh pasti akan ada orang yang nyuruh kalian untuk entry nge-buy lagi. Kenapa? Karena memang itu another good level ya untuk bisa nge-buy. Dan ini menurut saya akan jadi patokan saya sebagai area entry buy high risk. 2390, 2394 atau mungkin saya nanti rendahin aja jadi 2393. Catatannya apa? Ya selama si 2390-nya nggak breakout. Ya, as long 2390 itu nggak breakout, it doesn't matter ya. 2390 itu nggak breakout, kita masih tetap bisa nge-abuse zone tersebut. Tapi kalau sudah dia break bagaimana, King? Maka teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini ada block, order block ya. Yaitu 2383 sampai ke 2379 sebenarnya. 2383 sampai 2379 dan ini nanti saya akan infokan kembali jika harus entry di sana. Tapi this level will be my next entry. Misalnya saya harus ngambil buy. Sekarang kita ngambilin di H1 dulu. Tempat dimana kita nge-trade. Kondisi sekarang teman-teman perhatikan ya, kita trade-nya normal, dropping, up, dropping seperti ini. Artinya ini sekarang lagi ngebentuk base, kita tarik the highest levelnya dulu. Ini adalah highest levelnya ya. Teman-teman bisa perhatikan the highest level pada saat ini. Oke, berapa level pada saat ini? 24118. Saya tulis 2412. Ya, 2412 ya, saya tulis ya. 2412 ini adalah highest levelnya kita. Nah, sekarang untuk yang ini saya hapus aja, yang ini saya hapus aja. Nah, kita sekarang cari the lowest levelnya di hari ini aja, ya, the lowest levelnya di hari ini aja. Berarti kalau kita ngomong the lowest levelnya di hari ini adalah di posisi ini. Nih kita lihat 2397, ya 2397 atau kita bisa bulatin kan 2397.7 ya, tapi saya bulatin 2398 aja. 398. Nah, teman-teman lihat, ini adalah lowest-nya di hari ini dengan beberapa kali ada liquidity-nya ya. Ini kan ada gap sendiri. Ini ada liquidity gap 1, 2, 3, 4, dia drop terus tapi nggak pernah close di bawahnya. Jadi kalau kita ubah ini menjadi garis, nah teman-teman lihat this is the true level. Ya 2398.
Nih kalau misalnya saya tarik nih. Nah ini 2398. So ada 2412, ada 2398 untuk area trade-nya kita. Tapi kalau misalnya kita ngambil bawah-bawahnya, ini kan panjang nih. Sebenarnya nggak sampai 2398 aja, tapi paling bawahnya sendiri di sini sampai ke 2394 atau 2393 ya. Saya tulisnya 2394. Artinya apa? Artinya pergerakannya dia itu, kalau misalnya kita ngelihat dari pembentukan di sini, if dia memang nanti strong untuk drop ke bawah, maka dia akan incar 2394 dengan catatan break 2398 dulu. Jadi teman-teman bisa buy on scalping. Kenapa kok buy scalping? Jelas kenapa kita buy scalping, karena market nggak memungkinkan kita untuk nge-hold dulu. Kecuali memang ada potensial dia lanjut uptrend. Ya, ada potensial dia lanjut uptrend baru bisa. If not, kita nggak bisa melakukan hal tersebut. Jadi 2412 ini sama, sell high risk selama dia nggak break 2412 teman-teman nge-sell. 2398 ini adalah buy for scalping. Jadi selama 2398 yang nggak breakout, teman-teman bisa makan mungkin 2398, 2399, 2400. Begitu untuk buy for scalping only. Ya. Kenapa? Karena ya dia close-nya selalu di 2398. If nanti 2398 break bagaimana King? If 2398 break, maka potensial dia drop kencang sampai ke 2394, 2390 itu terbuka lebar. Which is adalah area high risk kita untuk masuk buy. Begitu. Ya. Dan medium risk di mana? Kalau medium risk itu sebenarnya bukan di sini, bukan di parties level, tapi mungkin akan lebih bawah lagi menurut pandangan saya. Tapi ini juga pantas buat kita perhatikan, which is 2383 sama 2379. Jadi teman-teman bisa mark the zone ya. Ini saya lebarin aja. Nah, bisa mark the zone. Untuk sell, kalau misalnya sell bagaimana King? Misalnya kita harus nge-sell untuk area medium risk-nya. Kalau dari pandangan saya, the best medium risk ya tentu di sini nih, 2423, 2420. Ya 2423, 2420 karena ini earlier previous ininya, order block yang dimitigasi dan dia membentuk hal yang sama. If dia naik lagi di atas, potensial dia untuk drop lagi itu terbuka lebar. Jadi kita bisa nunggunya di sebelah sana. Market ini lambat karena hari Senin dan ada beberapa sentimen yang perlu diperhatikan, termasuk pergantian kandidat dari Partai Demokrat. Itu akan berdampak yang cukup signifikan juga ya terhadap market nanti ke depannya. Karena apa? Karena perbedaan mungkin visi misi dari partainya sama, tapi pandangan dari kandidatnya akan jauh berbeda. Dan ini akan memberikan nuansa baru lah kalau misalnya saya bisa perhatikan. Dan mungkin begitu aja untuk teman-teman di Growcon, nothing to be worry about. Nanti saya akan selalu share mappingannya di dalam grup, dan di publik nanti kalian tetap bisa tonton videonya, baik itu live ini maupun video yang akan saya share. Pastikan kalian jadikan mapping ini sebagai referensi dan nanti sesuaikan dengan metode yang kalian jalankan.